Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua menangkap seorang WNA asal Papua Nugini terkait maraknya peredaran ganja di kawasan Entrop Jayapura Selatan. Bidokes Polda Jawa Timur bersama Sidokes Polresta Sidoarjo disiagakan di sekitar lokasi bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini yang beberapa hari lalu roboh di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Babin Kamtipmas Desa Haringen, Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur melaksanakan kegiatan verifikasi titik hotspot untuk mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan. Di informasi pertama, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua menangkap seorang warga negara asing asal Papua Nugini berinisial MA, usia 23 tahun di kawasan Jayapura Selatan. Penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat terkait maraknya peredaran ganja di kawasan Entrop Jayapura Selatan. Pada Senin pagi 30 September 2025 sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Timur, tim Ditres Narkoba Polda Papua mencurigai 2 pengendara sepeda motor yang berhenti di depan kantor distrik Jayapura Selatan. 1 orang berhasil melarikan diri, sementara 1 lainnya MA diamankan bersama 1 bungkus ganja kering seberat 5 kg yang disembunyikan di dalam tas. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan lokasi penyimpanan ganja di tempat kos rekan MA yang kabur. Di lokasi ini ditemukan lebih dari 21 kg ganja kering yang dikemas dalam berbagai ukuran, mulai dari plastik 1 kg, 5 kg hingga karung 10 kg. Berawal dari laporan masyarakat tentang peredaran narkotika jenis ganja di seputaran kantor distrik Jayapura Selatan, selanjutnya anggota Opdal Subdit 3 melakukan penyelidikan di seputar TKP di kantor distrik Jayapura Selatan. Pada hari ini tanggal 29 September 2025 sekitar jam 8.45 dicurigai ada motor yang ditumpangi 2 orang berhenti di depan kantor distrik Jayapura Selatan. Kemudian anggota melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut yang dicurigai membawa narkotika jenis ganja. Namun pada saat penangkapan 1 orang berhasil melarikan diri menggunakan motor, kemudian 1 orang berhasil ditangkap berinisial M. Didapatkan barang bukti di dalam tas warna biru yang dibawa oleh tersangka jenis ganja. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap tersangka tersebut. Masih ada ganja yang disimpan di rumah kosnya. Yang dilakukan pengecekan di rumah kos tersebut, ternyata didapatkanlah ganja di rumah kos tersebut. Selanjutnya tersangka berinisial M ini beserta barang bukti dibawa di Direktorat Reserse Narkoba untuk diproses lebih lanjut. MA diketahui masuk ke wilayah Indonesia pada malam sebelumnya dan menginap di rumah rekannya. 3 orang lainnya diduga terlibat melarikan diri ke laut saat akan ditangkap. Saat ini MA diamankan di Ditres Narkoba Polda Papua untuk menjalani proses hukum. Ia dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Babin Kamtipmas Desa Haringen Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur, Bribka Fitriani Maisyarah, melaksanakan kegiatan verifikasi titik hotspot untuk mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi di wilayah Dusun Mabidek, Desa Haringen, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Setelah dilakukan verifikasi di lapangan, ditemukan bahwa hotspot tersebut berada di lahan milik Handriani, usia 35 tahun, seorang yang beralamat di Dusun Mabidek, Desa Haringen, Dusun Timur, Barito Timur.
Lahan yang terbakar diperkirakan seluas kurang lebih 1 hektar. Saat tim tiba di lokasi, api telah padam dan tidak ditemukan asap yang mengepul. Namun demikian, Bribka Fitriani Maisarah tetap melakukan pengecekan sisa-sisa bara api untuk mencegah potensi kebakaran susulan. Dalam upaya mitigasi dan pencegahan, Babin Kamtipmas juga melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Haringan agar dapat saling bersinergi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. Bribka Fitriani Maisarah menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di musim kemarau. Bribka Fitriani menegaskan bahwa tindakan pembakaran hutan dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan ekosistem serta memiliki konsekuensi hukum. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung upaya pencegahan karhutla dan menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Barito Timur. Dari tim Humas Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Babin Kamtipmas Desa Haringan Polsek Dusun Timur, Polres Barito Utara, Bribka Fitriani Maisarah, melaksanakan kegiatan verifikasi titik hotspot untuk mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan. Saat ini kita telah terhubung dengan Bribka Fitriani Maisarah. Selamat pagi, Bribka Fitriani. Selamat pagi. Baik, Bribka Fitriani, dapat dijelaskan dalam antisipasi mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan ini, Anda melakukan verifikasi titik hotspot. Bagaimana kegiatan tersebut dilakukan? Siap, Mbak. Babin Kamtipmas di wilayah Kalimantan Tengah telah berkomitmen untuk secara aktif mencegah terjadinya kebakaran lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Kami berupaya melalui kegiatan pencegahan serta dengan penindakan di lapangan. Untuk pencegahan sendiri kami melaksanakan sambang door to door kepada masyarakat untuk menghimbau masyarakat tidak membakar lahan di musim kemarau. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Krimsus Polda melalui pantauan satelit NASA SNPP. Apabila dalam satelit tersebut terpantau titik api, Krimsus Polda akan langsung menghubungi grup-grup Babin Kamtipmas di wilayah Polda Kalimantan Tengah untuk melakukan verifikasi di titik api tersebut. Sehingga apabila di wilayah kami terdapat titik api, kami segera mendatangi lokasi titik panas tersebut dan melakukan berbagai upaya agar titik api tersebut ataupun api bisa dipadamkan. Namun beberapa kejadian setelah kita mendapatkan titik api dan kita mencapai lokasi, api telah padam dan juga masyarakat yang membakar lahan sudah tidak ada di lokasi tersebut. Demikian. Baik, ini terlihat Anda juga menempuh jarak yang cukup jauh menuju titik hotspot karhutla. Bagaimana perjalanan menuju ke lokasi dapat dijelaskan? Untuk lokasi sendiri seringkali berada di dalam kawasan hutan, sehingga kami memasukinya harus menggunakan kendaraan roda 2 dan selanjutnya dilanjutkan dengan berjalan kaki. Ada beberapa memang berada di lokasi pinggir jalan, namun seringkali berada di dalam kawasan hutan. Jadi kita membutuhkan waktu sekitar sejam atau lebih berjalan kaki menuju lokasi kebakaran tersebut. Jika ditemukan titik api, bagaimana cara penanganan karhutla tersebut? Babin Kamtipmas bersama dengan kader karhutla yang ada di desa akan menggunakan peralatan damkar portabel yang tersedia di desa masing-masing, serta kendaraan inovatif yang digunakan untuk melakukan pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan. Bribka Fitriani, Anda dulu sempat berinovasi dengan memodifikasi motor menjadi alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api hingga Anda menerima penghargaan Hugeng Awards. Bisa dijelaskan? Di tahun 2022, kebakaran lahan terjadi begitu masif ditambah dengan cuaca iklim dan kemarau yang panjang, sehingga
kebakaran lahan terjadi di beberapa daerah di wilayah Barito Timur khususnya. Sehingga dipandang perlu kami Babin Kaptipmas menggunakan alat yang efektif dan efisien untuk dapat memadamkan api, apalagi lokasi kebakaran hutan berada jauh di dalam hutan, sehingga mobil pemadam kebakaran tidak bisa mencapai lokasi kebakaran tersebut. Babin Kaptipmas Desa Haringin memodifikasi Ranmor yang digunakan untuk memadamkan karhutla di Desa Haringin, dan alat tersebut begitu efektif karena bisa menjangkau lokasi yang jauh di dalam hutan dan juga topografi desa yang berupa daerah hutan lebat dan juga rawa-rawa. Alhamdulillah atas kegiatan dan pencapaian tersebut di 2023 mendapatkan Hugeng Award kategori Polri Berdedikasi dalam kegiatan penanganan karhutla di Desa Haringin. Kemudian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Anda seperti apa tingkat terjadinya? Apakah cukup tinggi atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Kebakaran Desa Haringin khususnya di tahun ini memang jarang terjadi. Namun ketika harga pangan sudah naik, seperti harga beras, mendukung masyarakat di Desa Haringin untuk memperluas lahan pertanian milik mereka. Jadi masyarakat desa akhirnya memilih untuk membuka lahan baru agar bisa menanam tanaman pangan yang lebih banyak. Hal ini yang menjadi dilema kami di lapangan, di mana kami mencegah kebakaran lahan sedangkan masyarakat membutuhkan lahan yang subur untuk bisa menanam tanaman pangan. Kami berupaya tetap menghimbau masyarakat melalui sambang langsung kepada masyarakat maupun melalui media sosial agar mereka tidak membakar lahan di musim kemarau karena bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan juga bagi lingkungan. Bribka Fitriani, dalam mengantisipasi karhutla ini tentunya dilakukan oleh berbagai pihak. Kemudian apa imbauan yang ingin Anda sampaikan kepada warga khususnya agar tidak terjadi karhutla di wilayah Anda? Saya menghimbau kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Haringin agar tidak membakar lahan pada musim kemarau. Walaupun ingin membuka lahan untuk menanam tanaman pangan, kita bisa mencari alternatif lain. Kita bisa memanfaatkan kayu-kayu hasil penebangan tersebut untuk keperluan sehari-hari, dan pihak desa juga menyediakan alat sinso yang bisa dipinjam oleh masyarakat yang bisa digunakan untuk memotong-motong dahan ataupun ranting sampah dari pembukaan lahan, sehingga kayu dan ranting pohon bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif, sehingga tidak perlu masyarakat Desa Haringin membakar potongan kayu di dalam hutan. Itu tentu akan terbuang sia-sia. Kemudian juga beberapa lokasi pembuatan arang juga kita telah bekerja sama untuk menampung kayu-kayu merah yang terdapat di lahan masyarakat, sehingga untuk membersihkan lahannya, kayu-kayu merah tersebut bisa dijual untuk kepentingan pembuatan arang putih, dan masyarakat akhirnya bisa mendapatkan nilai ekonomis selain dari membakar lahan tersebut. Kami berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam membuka lahan, karena memang kita juga dalam program pembentukan lahan untuk ditanam tanaman pangan dan juga bahan pokok lainnya. Semoga masyarakat Haringin bisa bekerja sama dengan kami, Pemdes dan juga Babin Kaptipmas dalam memecahkan masalah karhutla di Desa Haringin. Baik, terima kasih Bribka Fitriani Maisyarah telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi dan salam presisi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.